Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video ini kita akan membahas materi tentang wawasan Nusantara. Ibu akan mencari tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang wawasan Nusantara. Jika melihat gambar ini, kalian sadar bukan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang tidak dimiliki oleh bangsa lain? Gambar ini dapat memberikan bukti bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahkan rumah adat. Keberagaman tersebut dapat hidup rukun dalam satu kesatuan negara Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita patut bersyukur dan menjaga keberagaman yang ada. Pemerintah berkewajiban menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan asas Nusantara. Segala bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak mementingkan golongan tertentu saja, tetapi harus memayungi semua kepentingan bangsa untuk persatuan dan kesatuan. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dapat dievaluasi untuk menemukan faktor penyebabnya. Sehubungan dengan hal ini, buatlah laporan kalian tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijakan pemerintah dalam menerapkan asas wawasan Nusantara. Sehubungan dengan laporan yang akan kalian buat, maka kalian ada baiknya berdiskusi dengan teman kalian terlebih dahulu apa saja yang menjadi contoh keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan wawasan Nusantara saat ini, baik dalam masalah politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebelum kalian mengerjakan laporan ini, ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu bagaimana asas wawasan Nusantara itu. Asas wawasan Nusantara merupakan suatu hal dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dipelihara, serta diciptakan agar bisa mewujudkan bentuk ketaatan dalam komponen bangsa Indonesia berdasarkan suku maupun golongan yang bisa menciptakan suatu kesepakatan bersama. Berikut kita akan mengetahui apa saja asas wawasan Nusantara itu. Yang pertama, kepentingan yang sama. Tentunya penyelenggaraan wawasan Nusantara harus didasari dengan rasa kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua, keadilan. Tentunya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Seperti halnya itu harus tercermin ketika kita melakukan pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak boleh memilih-milih harus bergaul dengan siapa dan tidak bergaul dengan siapa. Yang ketiga, kejujuran. Dalam menjalankan wawasan Nusantara harus didasari sikap dan sikap yang jujur. Artinya, untuk mencapai suatu tujuan nasional, semua komponen bangsa Indonesia harus berani berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada, serta sesuai dengan ketentuan yang benar adanya. Yang keempat, solidaritas. Rasa setia kawan atau solidaritas bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Seperti halnya rela berkorban dan saling memberi antar sesama menjadi contoh sikap solidaritas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, kerjasama. Asas ini sangat penting untuk menjalankan wawasan Nusantara sehingga bisa mewujudkan tujuan bersama dan cita-cita nasional. Sebab kebebasan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah kesetiaan.
Asas ini sangat penting ketika kita sudah membuat kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan nasional yang menjadi dasar untuk memenuhi kesepakatan tersebut dengan berbagai usaha. Semoga kalian paham pada penugasan kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.